Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa di dalam acara doa pagi di hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita sekalian. Salam sejahtera buat semuanya yang mengikuti acara doa pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan berikan kami lagi hari yang baru, hari yang Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan kiranya hari ini menjadi hari yang Tuhan berkati buat kami sekalian, pimpin kami seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan, membaca firman, mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Saya akan bacakan ayat dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai ayat 22. Yesus mengutuk pohon ara. Saudara, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Puji Tuhan, Yesus pada waktu itu ada dalam keadaan sebagai manusia. Dia merasa lapar, dia merasa haus, dan Yesus sebagai manusia dia lelah. Juga dia bisa sedih sama seperti manusia biasa. Tetapi Yesus juga adalah Allah 100%. Dan apa yang Yesus katakan itu pasti jadi karena dia berkuasa. Dalam kisah ini Yesus merasa lapar. Dan dari jauh dia melihat ada pohon ara. Yesus mendekati pohon ara itu dengan harapan bahwa pohon ara itu ada buahnya agar Yesus dapat memakan buah ara itu. Tetapi setelah mendekati pohon itu, ternyata pohon ara itu tidak ada buahnya karena memang belum musimnya. Apa kata Yesus kepada pohon ara itu? Yesus katakan, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Ayat 20, sekonyong-konyong daun pohon ara itu menjadi kering. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 20 katakan,
Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat bahwa pohon ara itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Berarti pohon ara itu mati 100%. Jadi bukan hanya daunnya yang kering, tapi juga sampai ke akar-akarnya kering, mati. Kalau hanya daun saja yang rontok, maka akan tumbuh daun-daun yang baru. Tapi jikalau akarnya sudah kering, maka pohon itu mati. Saudara, pohon ara itu mati total. Tidak lagi bisa berdaun, apalagi berbuah. Lalu murid Yesus berkata, ayat 21, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, dalam Alkitab, manusia itu diumpamakan juga seperti pohon. Dan Tuhan menghendaki agar kita itu dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak berbuah, kapak sudah tersedia untuk menebangnya. Saudara, kalau kita mendengar firman, kita merenungkan firman, dan kita melakukan firman, maka kita adalah pohon yang berbuah-buah baik. Saudara, ini hanya terjadi jika orang itu mempunyai keinginan untuk mendengar firman, dan orang itu mendengar, merenungkan, dan melakukan firman. Dan ini terjadi karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menolong kita untuk kita mendengar, mengerti, dan melakukan firman. Saudara-saudara, seorang yang tidak mengenal Allah, ia tidak mungkin mau mendengar firman dan membaca firman. Hanya orang-orang yang mau percaya kepada Allah, orang-orang yang mau percaya kepada Injil, maka mereka akan membaca firman, mereka mendengar firman, dan mereka lakukan firman. Puji Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat berbuat sesuatu kebenaran, kita dapat berbuat keadilan, dan kita dapat berbuat satu kebaikan. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang berjalan dalam terang firman Allah. Haleluya, saudara. Dalam Efesus pasal 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Saudara-saudara, Tuhan mau agar tiap orang percaya dapat menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang busuk ataupun buah yang asam. Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu yang manis, menghasilkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Mereka yang tidak berbuah adalah mereka yang tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Mari kita minta kepada Tuhan untuk pakai kita menjadi seperti pohon yang menghasilkan buah-buah yang baik, supaya kita dapat menjadi orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan bahwa kapak telah tersedia buat pohon yang tidak berbuah. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, mari kita minta supaya Roh Kudus kuatkan kita. Roh Kudus pimpin langkah hidup kita, supaya hidup kita benar-benar menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu
kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita, supaya setiap hari, mulai hari ini, kita minta Tuhan, jadikan aku seperti pohon yang berbuah baik. Dan menjadi pohon yang berbuah baik berarti saudara mempunyai karakter-karakter Alkitabiah. Saudara mempunyai sifat-sifat firman Allah, yaitu terang. Terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita berusaha. Karena firman Tuhan katakan, yang mempunyai kebun itu katakan, tunggu, jangan tebang dulu. Karena aku akan mencangkulnya, aku mau memberi pupuk, dan kalau tahun depan dia tidak berbuah, potonglah pohon itu. Kita mau kita dipupuk dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Kita mau dilembutkan tanah hati kita, supaya firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, benar-benar firman Tuhan yang dapat menumbuhkan rasa sukacita kita untuk semakin suka dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang saudara rindukan, apapun yang saudara doakan, Tuhan dengar. Roh Kudus kiranya kuatkan kita, pakai kita berjalan di dalam terang firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan, kalau kita mempunyai iman yang murni kepada Tuhan, kita pun dapat berbuat sebagaimana yang Engkau perbuat. Tuhan, ampuni kalau kami banyak kali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kami supaya kami bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang melihat penderitaan mereka, Tuhan yang melihat kesakitan mereka. Kami hanya dapat berdoa minta kemurahan Tuhan, supaya Tuhan datang dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar mereka sembuh, sehat dan pulih kembali. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi yang baru ini. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah, mereka yang pergi ke sekolah, mereka yang pulang ke sekolah, orang tua yang mulai bekerja di kantor. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, jauhkan dari mara bahaya. Kami berdoa supaya kekhawatiran akan virus Omikron Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jauhkan, lindungi kami, bentengi kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang dalam kesulitan keuangan, mereka yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan berkati, buka jalan ya Tuhan, biar mereka dapat rasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Biar mereka dapat andalkan hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Terima kasih ya Tuhan, memberkati rumah tangga, memberkati dengan sukacita, memberkati dengan keharmonisan suami istri, orang tua dan anak ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri acara ibadah doa pagi dan kami diberkati sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.